Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Khornisa dengan NIM terakhir 20005. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan peta satuan kemampuan lahan, di mana pada kali ini saya akan mendemonstrasikan dua peta SKL. Yang pertama yaitu peta SKL morfologi, dan yang kedua yaitu SKL kemudahan dikerjakan. Jadi untuk pembuatan satuan kemampuan lahan yang pertama yaitu SKL morfologi, di mana dalam SKL ini membutuhkan dua input data. Yang pertama yaitu peta morfologi atau bentang lahan, yang kedua yaitu peta kemiringan lereng. Nah, untuk yang pertama, kemiringan lereng dapat dibuat dengan data Demnas ataupun SRTM. Di sini saya sudah menggunakan data Demnas yang sudah diklip dengan wilayah administrasi Kecamatan Tawangmangu dan Ngargoyoso. Nah, sebelum melakukan processing, terlebih dahulu kita lihat proyeksi sistem koordinatnya. Di sini tertuliskan WGS 84 UTM Zone 49S, berarti sudah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu karena data ini berupa raster, maka prosesingnya melalui raster. Kemudian pada analysis, kemudian klik slope. Nah, pada slope ini untuk input layernya topografi cluster, untuk band numbernya dibiarkan saja sesuai default, rasionya juga. Kemudian untuk ini dicentang yang slope express as a percent instead of degrees. Kemudian ininya saya save to temporary file supaya mempercepat processingnya. Kemudian klik run. Oke, setelah processingnya selesai, maka langkah selanjutnya yang dikerjakan yaitu reclassify. Di sini saya menggunakan reclassify by table, bisa dicari di processing toolbox. Reclassify yang by table. Kemudian untuk raster layernya dipilih slope. Untuk reclassification table-nya diklik yang titik 3, kemudian untuk add row-nya ada 5. Jadi untuk minimumnya yang pertama 0 sampai 2 ini dalam persen, kemudian yang kedua 2 sampai 15%, kemudian yang ketiga 15 sampai 20%, yang keempat 20% hingga 40%. Lalu yang kelima ini sebenarnya lebih dari 40%, namun karena terdapat maksimum, untuk memudahkan processingnya, maksimumnya saya tuliskan 300 karena dalam slope ini tertulis 219. 40 sampai 300. Nah, kemudian untuk value-nya, di mana kemiringan 0 sampai 2% ini memiliki nilai 5, kemudian selanjutnya 4, 3, 2, dan 1. Kemudian klik OK. Nah, untuk range boundaries-nya saya memilih yang ini, value lebih besar sama dengan minimum dan lebih kecil dari maksimum. Untuk penyimpanannya saya save to temporary file supaya untuk memudahkan processingnya. Kemudian klik run. Oke, ini sudah selesai processingnya. Nah, karena data ini masih berbentuk raster, kemudian saya akan melakukan vectorize atau merubah dari data raster menjadi polygon untuk nantinya bisa diklasifikasikan lebih lanjut. Yang bisa dilakukan yaitu klik raster, klik pada menu raster, kemudian conversion, lalu polygonize raster to vector.
Input layernya sama, reclassify by raster. Untuk name-nya saya biarkan saja, kemudian klik run. Kemudian langkah selanjutnya setelah di vectorize tadi, karena data poligon ini masih berupa multipart, maka perlu dipisah menjadi single part. Nah, langkahnya yaitu dengan fix geometry, bisa dicari pada processing toolbox. Nah, input layernya vectorize, kemudian ini saya juga save to temporary layer saja, kemudian run. Oke, setelah itu processingnya sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya yang kita cari yaitu open attributable. Pada attributable ini, karena jumlahnya terlalu banyak, maka langkah yang dilakukan yaitu dissolve untuk mempersingkat keterangan data, yaitu dengan caranya vektor, kemudian geoprocessing tool, kemudian dissolve. Nah, untuk dissolve-nya input layernya fix geometry, kemudian untuk dissolve-nya saya pilih semua, kemudian OK, lalu run. Oke, baik. Jadi sudah, yang data yang lain boleh dihapus supaya tidak. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat tabel atribut baru. Langkah yang dilakukan yaitu properties, kemudian open attributable-nya. Maaf, salah. Oke, jadi langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu mempersingkat data. Langkah yang dilakukan yaitu vektor, kemudian geoprocessing tools, kemudian dissolve. Nah, input layernya dissolve. Lalu untuk yang ingin dipersingkat yaitu DN ini, yang datanya berupa angka tadi yang sudah kita masukkan, kemudian klik OK, lalu run. Oke, processingnya sudah selesai. Kemudian kita cek terlebih dahulu di open attributable-nya. Nah, ini sudah menjadi singkat 1, 2, 3, 4, 5 sesuai urutan tadi. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu edit, kemudian new field. Lalu yang kita lakukan yaitu untuk mengisi kemiringan layernya tadi, lereng, kemudian type-nya dituliskan string saja, ininya 50, kemudian oke kan. Tadi untuk kelas 5 itu 0 sampai 2%, kemudian untuk kelas 4-nya 2 sampai 15%, kemudian untuk kelas 3-nya 15 sampai 25%.
Lalu untuk kelas yang kedua 25 sampai 40%. Kemudian untuk nilai yang satu lebih dari 40%. Kemudian jangan lupa save terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu memberikan nilai pada kelerengan. Langkah yang dilakukan yaitu new field, kemudian name-nya diisikan skor lereng saja, lalu type-nya whole number integer, length-nya dibiarkan, kemudian OK. Ini 5, 4, 3, 2, 1, kemudian save saja. Setelah itu data ini akan kita simpan terlebih dahulu untuk pembuatan peta morfologi. Karena pada peta morfologi saya tidak menemukan data berupa bentang lahannya, maka saya membuat asumsi untuk bentang lahan menggunakan kelerengan, yang mana 0-2% itu termasuk datar, kemudian 2-15% termasuk datar juga, kemudian 15-25% termasuk bukit, kemudian 25-40% termasuk pegunungan. Save feature as. Karena saya akan membuat data morfologi, maka yang saya perlukan hanya lereng saja. Untuk file name-nya diisikan morfo. Save, kemudian OK kan. Terus yang kedua yang di solve juga akan saya simpan sebagai data untuk kelerengan. Yang saya ambil hanya lereng dan skor lerengnya saja. Lalu file name-nya saya ubah menjadi kemiringan lereng. Kemudian klik OK. Nah, di sini saya sudah memiliki dua data, yang mana untuk kemiringan lereng dan morfologi. Nah, kemudian yang saya ingin lakukan untuk mengisikan morfologinya, klik properties, kemudian open attribute table. Kemudian kita lihat dulu. Jadi untuk morfologi ini, untuk kemiringan lereng 0-2% berupa datar, 2-15% berupa datar, kemudian 15-25% berupa bukit perbukitan, kemudian untuk kelas lereng 25-40% dan hingga lebih dari 40% berupa gunung pegunungan dan bukit perbukitan. Baiklah, akan kita isikan new field morpho. Kemudian type-nya text string saja, length-nya 50, kemudian OK. Untuk kelas 0-2% tadi berupa datar, kemudian 2-15% berupa datar, kemudian 15-25% berupa bukit perbukitan, kemudian untuk 25-40% di gunung pegunungan dan bukit perbukitan. Sama dengan yang ini, kita copy pastekan saja lalu save.
Baik, kemudian langkah selanjutnya yaitu memberi skor, namanya skor morfo saja. Untuk type-nya saya memilih whole number integer, length-nya biarkan. Jadi untuk yang datar 0 sampai 2% ini memiliki nilai 5. Kemudian untuk yang 2 sampai 15% berupa datar ini nilainya 4, kemudian selanjutnya 3, lalu ini 2 dan ini 1. Oke, kemudian klik save. Baik, di sini saya sudah mempunyai data input, morfologi, dan kemiringan lereng. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan intersection antara dua peta tersebut, kemudian di intersection lagi dengan admin kelurahan. Baik, untuk langkah intersection ini saya menggunakan ArcGIS karena untuk mempermudah processingnya supaya processingnya tidak lama. Jadi untuk yang pertama geoprocessing terlebih dahulu, kemudian intersect. Nah ini toolnya sama ya, untuk di QGIS juga pada geoprocessing, pada intersect. Kemudian untuk input featuresnya dimasukkan morfologi, kemudian kemiringan lereng, lalu ini biarkan sesuai defaultnya, kemudian klik OK. Nah, kelebihan dari ArcGIS ini yaitu melakukan pada geoprocessingnya tidak perlu layer by layer, jadi seluruh layer bisa langsung di intersection secara bersamaan. Nah, ini morfologi intersectionnya sudah selesai. Nah, karena saya ingin mendapatkan luasan berdasarkan daerahnya, maka saya akan intersect lagi dengan administrasi. Input featuresnya, morfologi intersectnya sudah interseksi tadi, kemudian dengan klaster wilayah, lalu oke kan. Nah, karena saya ingin melakukan pengolahan lebih lanjut pada aplikasi Quantum GIS, maka ini perlu saya simpan terlebih dahulu dengan cara klik kanan pada layer yang akan disimpan, kemudian klik data, lalu ekspor data. Kemudian ini menentukan direktori penyimpanannya. Saya simpan dengan nama SKL morfologi. SKL morfologi, lalu save, kemudian OK.
Nah, kemudian ini untuk pembuatan SKL morfologi yang sudah di intersection tadi melalui aplikasi ArcGIS, kemudian saya ingin menambahkan atribut data tabelnya lagi berupa skor akhir dari SKL morfologinya, dan akan saya tambahkan luasannya juga. Nah, langkah-langkahnya yaitu klik pensil, kemudian new field, saya isikan skor SKL saja, SKL morfo. Kemudian untuk type-nya ini whole number, length-nya tetap. Kemudian klik open field kalkulatornya. Update existing field, kemudian ini SKL morpho, lalu klik fields and value. Yang ditambahkan adalah nilai skornya tadi. Yang pertama skor morfologi, jangan lupa ini pakai kurung buka, lalu ditambah dengan skor lereng dibagi dengan 2. Lalu klik OK. Nah, ini nilainya sudah keluar semua. Kemudian langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu memberikan keterangan dengan new field. Kemudian keterangan, type-nya saya memilih text string saja, length-nya 50. Kemudian OK kan. Kemudian saya memilih select feature using an expression untuk memberikan nilainya. Yang dipilih adalah SKL morfonya, kemudian all unique. Ini sama dengan, ini saya memulainya dari 1 terlebih dahulu, kemudian select features. Oke. Kemudian masuk lagi ke open field calculator, update existing file. Lalu pada keterangan string terlebih dahulu, untuk 1 skornya keterangannya tinggi, ditutup lagi dengan string, kemudian OK kan. Kemudian select using expression lagi, masuk ke fields and value. Pada SKL all unique sama dengan yang 2, select features. Kemudian masuk lagi ke open field calculator, update existing field, kemudian pada keterangan untuk skor total 2 itu keterangannya cukup. Kemudian OK kan lagi. Lalu selanjutnya untuk yang ketiga, saya ulang lagi. Untuk yang ketiga nilainya sedang, lalu OK kan. Kemudian yang keempat,
Jangan lupa diklik save. Nah, kemudian di sini saya juga akan menambahkan luasannya. Namun sebelum itu saya akan melakukan proyeksi ulang lagi, yang mana terletak di properties. Nah, di sini untuk units for area measurement-nya saya ganti ke hektar. Kemudian klik apply. Lalu oke-kan, masuk lagi ke open attribute table. Klik pensil. Kemudian langsung saja ke open field calculator. Luas. Kemudian ini saya masukkan pada geometri. Klik area. Lalu oke. Nah, ini luasannya sudah diketahui semua. Lalu klik save. Oke, kemudian di sini saya juga akan menunjukkan bagaimana untuk mengkategorize. Caranya klik kanan, kemudian properties. Lalu pada simbologi saya memilih categorize. Ini saya masukkan yang keterangan. Lalu classify. Yang tidak ada keterangannya ini saya pindah saja. Lalu color ramp-nya saya memilih yang ini. Oh, ini urutannya salah. Diurutkan terlebih dahulu. Jadi semakin tinggi itu warnanya semakin gelap. Nah, di sini saya pakai merah. Saya ulang lagi. Nah, ini karena berbentuknya masih garis. Jadi ini garisnya mau saya hilangkan dengan cara simbol. Lalu pada simple fill-nya untuk stroke style-nya no pen saja, kemudian oke-kan, lalu apply. Nah, begitu demonstrasi dari SKL morfologinya. Nah, di sini ini dapat diklasifikasikan kalau morfologinya tinggi berarti kemampuan lahannya itu semakin kompleks dan sulit untuk dikembangkan. Nah, sebaliknya kalau morfologinya rendah, maka kawasan tersebut bisa dikembangkan. Nah, maksudnya tidak bisa dikembangkan ini tidak bisa dipergunakan untuk kawasan permukiman dalam artian dipergunakan sebagai kawasan lindung. Nah, bisa digunakan untuk pariwisata juga dan persawahan. Baik, untuk SKL yang kedua yaitu SKL kemudahan dikerjakan, di mana SKL ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat kemudahan suatu lahan di wilayah untuk digali atau dimatangkan dalam proses pembangunan. Nah, dalam pembuatan SKL ini diperlukan input data berupa morfologi, kemiringan lereng, geologi, tanah, dan ketinggian. Nah, berikut ini untuk analisisnya saya menggunakan software ArcGIS. Yang pertama, untuk menambahkan layernya, klik pada Add Data. Lalu data yang ingin saya tambahkan geologi, kemudian morfologi, kemiringan lereng, tanah, dan topografi atau ketinggian. Kemudian saya juga akan menambahkan wilayah klaster untuk penentuan luasan masing-masing desanya. Kemudian klik Add. Nah, sudah. Kemudian untuk melakukan intersection-nya, geoprocessing, kemudian klik intersect. Di sini input feature-nya saya masukkan semua, langsung saja. Untuk output feature class-nya sesuai default saja, kemudian OK. Nah, ini salah satu keunggulan dari ArcGIS yang mana bisa melakukan intersection untuk keseluruhan layer, di mana di dalam Quantum GIS tidak bisa, harus layer by layer. Nah, ini sudah selesai proses intersection-nya. Kemudian karena saya akan melakukan pengolahan data lebih lanjut di Quantum GIS, maka saya perlu ekspor data ini dalam bentuk SHP, yang mana bisa dilakukan dengan cara klik kanan pada layer yang akan disimpan, kemudian klik data, lalu ekspor data. Kemudian output feature class-nya saya memilih direktori penyimpanan di sini, kemudian saya ketikkan SKL kemudahan. Kemudian klik save, lalu OK. Oke, baik. Di sini untuk processing selanjutnya, analisis selanjutnya, yang mana saya akan memberikan skor total pada nilai akhirnya. Saya menggunakan software QGIS. Langkah yang pertama yaitu klik kanan, kemudian pada Open Attribute Table, kemudian klik pada pensil untuk mengedit, lalu New Field, kemudian namanya yaitu SKL kemudahan. Whole number, lengthnya integer saja, lalu OK. Kemudian saya akan menggunakan Open Field Calculator, update existing field-nya, kemudian ini SKL mudah, lalu fields and value, kemudian yang akan saya jumlahkan itu skor dari masing-masing input. Yang pertama skor geologi, jangan lupa memakai kurung buka, kemudian plus
skor morfologi, kemudian skor lereng, skor tanah, yang terakhir skor topografi. Karena ini jumlahnya 5, maka saya akan membaginya dengan 5. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah jadi. Kemudian save terlebih dahulu supaya tidak hilang. Langkah selanjutnya yaitu memberikan keterangan new field, lalu keterangan, kemudian ininya saya kasih text string, lengthnya 50. Nah, karena ini jumlah fitur totalnya banyak sekali, bisa dilakukan dengan cara select feature using an expression. Jadi untuk yang pertama fields and value, kemudian keterangan sama dengan all unique. Maaf, maksud saya baik, diulangi lagi. Yang pertama fields and value, kemudian pada nilai SKL-nya kemudian all unique. Jadi di sini kebetulan nilainya hanya muncul 3, yaitu 2, 3, dan 4. Lalu select feature. Kemudian open field calculator, update existing field pada keterangan text string untuk nilai 2. Artinya kurang. Lanjut lagi, fields and value SKL mudah sama dengan all unique 3, select feature, lalu open field calculator lagi, update existing field, keterangan untuk yang ketiga sedang, kemudian OK. Kemudian yang terakhir nilai 4. Pastikan sudah terselect dulu, kemudian sama open field calculator, lalu ininya keterangan untuk nilai 4 artinya cukup. Cukup ini maksudnya cukup tinggi. Kemudian OK saja. Oke, sudah, lalu save. Nah, untuk atribut tabel yang ingin saya tambahkan lagi yaitu terkait data luas, bisa langsung open field calculator saja. Ini saya tuliskan luas. Desimal, untuk presisinya saya 3 saja. Oh ya, maaf, sebelum ini saya ingin memastikan lagi bahwa luasannya nanti saya akan membentuknya dalam bentuk hektar, bukan meter persegi. Jadi untuk memastikannya klik properties terlebih dahulu. Kemudian pada unit for area measurements-nya diubah menjadi hektar. Nah, ini kebetulan saya sudah. Oke, balik lagi ke open attribute table. Oke, bisa di new field saja, tidak apa-apa, luas. Kemudian desimal, I-nya 3. Oke. Kemudian klik open field calculator, update existing field-nya, luasan,
Lalu klik pada geometry area, kemudian oke. Oke, baik. Ini tadi karena masih terselect ya. Diselect dulu. Kita ulangi lagi. Pada geometry. Lalu klik oke. Oke, nah nih nilainya sudah keluar semua. Nah, data-data ini nanti bisa disimpan juga dalam bentuk Excel. Nah, langkah selanjutnya yang akan saya tunjukkan yaitu untuk categorize-nya dapat dilakukan di properties. Lalu untuk single ininya, simbologinya saya pilih categorize. Value-nya saya memilih keterangan, lalu classify. Saya urutkan terlebih dahulu. Cukup tinggi. Oke, sudah. Color ramp-nya saya memilih ini. Saya ganti saja. Oke, di sini jadi asumsi saya semakin tinggi maka nanti itu warnanya akan juga semakin gelap. Nah, cukup ini mewakili cukup tinggi dan kurang itu kurang mendekati rendah. Kemudian klik apply. Nah, ini karena masih ada garis-garisnya, saya ingin menghilangkannya. Klik simple fill-nya, kemudian stroke style-nya saya ganti no pen. Oke, kemudian apply. Nah, sudah. Jadi untuk SKL kemudahan dikerjakan ini untuk klasifikasinya yang cukup tinggi itu artinya kemudahannya ini tinggi dan lahan yang akan dikerjakan ini sesuai untuk dilakukan pengembangan. Nah, untuk yang keterangannya kurang berarti kemudahannya ini juga semakin menurun, yang mana dalam artian kata sulit, yang mana juga lahan ini sulit untuk dilakukan pengembangan atau bahkan tidak boleh dilakukan pengembangan. Nah, sekian demonstrasi pembuatan SKL morfologi dan SKL kemudahan dikerjakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.